Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Riantri Tuan Dimona dengan nomor induk mahasiswa 19010600050. Saya mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 4 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia tentang logam golongan 11. Logam golongan 11 terdiri dari tembaga, perak, dan emas. Tembaga memiliki nomor atom 29, perak memiliki nomor atom 47, dan emas memiliki nomor atom 79. Logam golongan 11 sering disebut juga sebagai logam mata uang. Sifat fisika logam mata uang yaitu yang pertama kilologam. Apabila tembaga, perak, dan emas dikenai cahaya tampak, dan jika energi cahaya tampak mencukupi, maka elektron-elektron yang ada pada orbital bagian bawah dapat berpindah ke orbital bagian atas. Yang kedua, logam mata uang memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Yang ketiga, titik lebur dan titik didihnya tinggi karena massa jenisnya besar dan jari-jari atom unsur relatif pendek. Yang berikut adalah sifat kimia dari logam golongan 11, yaitu yang pertama bersifat paramagnetik, yang kedua aktivitas katalik, dan yang ketiga adalah tahan terhadap korosi. Kereaktifan logam mata uang atau logam golongan 11 yaitu kereaktifan logam mata uang bertambah dari atas ke bawah, sehingga dalam proses kereaktifan emas merupakan unsur yang tidak reaktif. Reaksi pada logam mata uang yaitu yang pertama dapat bereaksi dengan udara, yang kedua dapat bereaksi dengan halogen, dan yang ketiga dapat bereaksi dengan asam. Unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 11 yaitu yang pertama adalah tembaga. Tembaga membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +1 dan +2. Tembaga 2 hidroksida tidak larut dalam basa encer, tetapi larut dalam hidroksida pekat. Yang kedua adalah perak. Perak terdapat sebagian besar sebagai unsur bebas dan perak 1 sulfida Ag2S. Pemurnian perak dilakukan secara elektrolisis dengan elektrolit perak nitrat yang diasamkan, dan perak tak murni dipasang sebagai anode dan perak murni dipasang sebagai katode. Logam perak mempunyai tingkat oksidasi +1 dan ion Ag merupakan satu-satunya ion perak yang stabil dalam air. Yang ketiga adalah emas. Tingginya nilai potensial reduksi emas mengakibatkan logam ini selalu terdapat di alam dengan keadaan bebas. Tingkat oksidasi pada emas hanya stabil dalam senyawa padatan. Yang berikut adalah ekstraksi logam golongan 11. Ekstraksi logam golongan 11 yang pertama adalah ekstraksi pada tembaga. Ekstraksi tembaga melalui beberapa tahap, yaitu tahap flotasi, pemanggangan, peleburan, perubahan, dan elektrolisis. Yang kedua adalah ekstraksi pada perak. Perak diekstraksi argentit biji Ag2S. Proses ekstraksi perak disebut sebagai proses sianida yang menggunakan larutan natrium sianida. Yang ketiga adalah ekstraksi pada emas. Emas dapat diekstraksi melalui 2 tahap, yaitu yang pertama amalgam atau proses ekstraksi emas yang paling sederhana. Yang kedua adalah proses sianidasi yang terdiri dari 2 tahap penting, yaitu proses pelarutan
dan proses pemisahan emas dari larutannya. Adapun kegunaan dari logam tembaga yaitu dapat digunakan untuk membuat kabel listrik, sedangkan kegunaan dari logam perak yaitu berperan penting dalam fotografi dan membuat sirkuit cetak. Sedangkan kegunaan dari emas yaitu sebagai perhiasan dan koin. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya mengucapkan limpah terima kasih. Shalom.